bisa melakukan live streaming. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman semua yang khususnya live streamer pemula, yang mana pada tutorial ini saya akan memberikan tutorial untuk menampilkan layar handphone teman-teman semua ke komputer atau laptop teman-teman semua. Membuat handphone kalian untuk bisa live streaming di laptop atau komputer kalian. Oke, pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah mendownload aplikasi melalui komputer. Sekarang kita masuk ke Google. Di Google kita ketik aja SCRCPY, kita enter. Nah, kita klik langsung dari website resminya scrcpy.org. Nah, sekarang kita klik. Nah, kita download. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita pilih sesuaikan dengan Windows kita. Kalau teman-teman pakai Windows yang 32 bit, download yang 32 bit. Kalau teman-teman pakai Windows yang 64 bit, download yang 64 bit. Karena saya menggunakan Windows 10 yang 64 bit, saya download yang Windows 10 64 bit. Oke, kita klik. Nah, di sini kita klik aja yang versi terakhir ya teman-teman ya, versi 3.1. Kita klik aja di sini. Kita klik lagi yang untuk 64-nya, Windows 64. Kita klik di sini. Nah, ini sekarang kita tunggu aja ya. Nah, karena kita udah download jadi nggak usah kita download lagi. Nah, kita buka, kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, kita buka foldernya. Nah, di sini baiknya di sini langsung kita rename aja. Kita rename misalkan nama yang mudah untuk kita ingat. Misalkan kalau saya SCRCPY aja kita rename. Nah, di sini sudah terinstall, sudah terekstrak filenya di Windows kita. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita setting pada smartphone kita. Nah, di sini saya menggunakan smartphone Infinix Smart 8. Kita colokkan kabel data USB yang sudah tercolok di komputer. Kita colok ke handphone kita. Nah, di sini terlihat ya jelas ya teman-teman ya. Saya menggunakan Infinix Smart 8. Nah, itu. Di sini kita harus hidupkan dulu developer modenya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan USB debuggingnya. Nah, sekarang kita untuk menyalakan developer mode-nya, kita masuk ke ponsel saya, terus cari nomor bentukan. Nah, di sini diklik aja sampai ada tulisan sekarang Anda adalah seorang pengembang. Nah, setelah udah itu berarti developer mode-nya sudah terbuka. Cara untuk melihatnya ada di sistem. Kita kembali, setelah kembali kita ke paling bawah, pilih sistem, pilih opsi pengembang. Oke. Nah, di sini kita cari debugging USB. Nah, debugging USB kita on-kan saja. Kita oke. Nah, di sini berarti sudah selesai untuk di smartphone-nya. Kita taruh dulu smartphone-nya, kita kembali lagi ke komputer. Nah, setelah sampai di komputer, kita langsung aja masuk ke folder yang barusan kita download tadi, folder SCRCPY yang barusan kita rename. Kita masuk. Setelah kita masuk, kita klik aja SCRCPY yang warna hijau ini. Kita klik 2 kali dan ya, langsung tampil ya teman-teman ya untuk
layar handphonenya. Nah, ini teman-teman udah bisa lakukan live streaming atau keperluan-keperluan lain yang untuk menampilkan layar smartphone teman-teman semua ke komputer teman-teman. Sini kita coba main game, kita tes di game Mobile Legends ya. Oke. Oke, bisa kita besarin. Nah, sekarang saya ingin memberikan lagi tutorial. Kalau ini kan sekarang masih menggunakan kabel ya teman-teman ya, menggunakan kabel. Nah, sekarang saya ingin memberikan lagi tutorial untuk screen mirroringnya tanpa menggunakan kabel. Oke, kita kembali lagi, klik saja. Nah, sekarang teman-teman kembali lagi ke komputer, lalu ini di close saja, screen mirroringnya di close. Di sini teman-teman klik yang tulisan open a terminal here. Nah, di sini diklik aja. Di sini akan masuk ke command prompt yang sudah otomatis masuk ke folder strcpy nya. Nah, di sini teman-teman cukup ketik adb tcp/ip 5555. Nah, di sini dia sudah restarting ke in TCP mode, berarti koneksi sudah berubah ke TCP mode melalui IP handphone. Nah, ini dilepas aja, dilepas kabel datanya. Nah, teman-teman masuk ke handphone, hanya untuk melihat IP pada handphone teman-teman. Nah, dengan catatan jaringan yang terhubung antara handphone dan komputer teman-teman harus satu jaringan yang sama ya. Nah, contoh di sini saya menggunakan MYIG 5G ini, dan komputer saya pun juga terhubung dengan WiFi yang sama MYIG 5G ini. Nah, di sini kita cek IP-nya. Oke, kita cek IP. Nah, di sini kebetulan IP kita adalah 10.151.125. Nah, cukup ini aja yang diingat untuk di input di komputer teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke komputer. Di sini kita ketikkan adb connect, ketikkan IP yang ada di handphone teman-teman semua tadi. Nah, IP ini berubah-ubah ya, tergantung dari perangkat teman-teman gitu. IP-nya di sini adalah 10.151.1.25. Kita enter. Nah, di sini sudah ada tulisan connected to 10.151.1.25.555. Nah, ini kenapa kok belum tampil? Iya, kenapa belum tampil? Di sini kita cukup klik aja aplikasi yang berwarna hijau ini 2 kali dan deng, tampil. Di sini tampil tanpa kabel. Sudah tanpa kabel ya teman-teman ya. Nah, itu saya geser ya kameranya nih biar lebih enak teman-teman lihatnya. Oke, sekarang kita tes untuk bermain game Mobile Legends ya. Kita tes main game Mobile Legends. Oke, dan ini suaranya pun sudah keluar di. Kalau kamu mau memenangkan hati manusia, jangan pakai kekerasan. Ini suaranya di handphone yang nggak keluarnya langsung di laptop atau komputer teman-teman. Nah, sekarang kita tes klasik. Dan ini nyaris tidak ada delay ya, bukan tanpa delay ya, tetap ada delay tapi hanya sepersekian detik, bisa dibilang tidak terasa ya delay.
Tombak suci Silvana memang kuat banget. Kita mulai. Bisa lihat sendiri delaynya yang mungkin memang ada tapi tidak terlalu signifikan ya. Kita pakai hero lain aja ya teman-teman. Kita coba. Hanabi, Sanjo. Teman-teman bisa lihat sendiri sepersekian berapa detik untuk delaynya. Dan ini menurut saya udah lumayan lah ya untuk bisa kita gunakan untuk live streaming bagi teman-teman yang live streamer pemula gitu, harus membeli Elgato udah bisa melakukan live streaming. Ini tanpa kabel ya teman-teman, tuh kabelnya sudah kita lepas. Dan di sini saya menggunakan Infinix Smart 8. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke gameplaynya. Nah ini teman-teman bisa menilai sendiri ya untuk gameplaynya. Namun memang kita menemukan beberapa lag nih. Nah lag ini terjadi karena apa? Lag ini bisa terjadi tergantung dari kestabilan koneksi WiFi di rumah teman-teman sekalian. Kenapa? Karena itu sangat berpotensi sekali untuk menimbulkan lag apabila koneksi WiFi-nya nggak stabil teman-teman. Nah seperti itu, tapi tetap masih dalam batas toleransi. Mengingat ini koneksinya near cable atau tanpa dicolok kabel, karena kalau dicolok kabel itu selain bisa membuat handphonenya panas, karena handphonenya juga berikut tercharge seperti itu ya. Nah kalau ini handphonenya tidak panas karena tidak tercolok kabel dan handphonenya digunakan tidak sambil tercharging seperti itu. Nah kalau memang mau tidak ada lag seperti itu, bisa menggunakan sambil colok kabel seperti di tutorial di awal tadi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah kita sudah di akhir tutorial nih. Bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan channel ini, bisa tolong like, komen, dan subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih buat teman-teman semua, and bye bye.